Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini. Lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi. Lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah. Tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah. Lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu.
Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam. Ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhiyah tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut. Ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius. Lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Perkara sabar
dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa. Ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus
proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ketua YLKI Sumsel optimis dana 2 triliun rupiah cair. TNI dan US Army rebut sasaran dari musuh. Memacu adrenalin bersama komunitas radio kontrol. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumsel, Taufik Husni, masih berharap dan optimis dana senilai 2 triliun rupiah sumbangan dari keluarga almarhum Akiditio masih bisa cair. Hal ini terlihat dari hubungan histori antara keluarga ini dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Hindraheri saat bertugas di Langsa, Aceh di masa lalu. Polda Sumatera Selatan sementara menetapkan Herianti Tio sebagai saksi terkait sumbangan dana senilai 2 triliun rupiah. Dalam pemeriksaan biliat Giro Mandiri tertulis 2 triliun rupiah, namun isinya tidak mencapai yang dijanjikan. Herianti tidak hadir dalam pemeriksaan lanjutan dikarenakan sakit. Sedikitnya polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Tokoh masyarakat dan juga Ketua YLKI Sumsel Taufik Husni mengatakan masih berharap ada optimis dana senilai 2 triliun rupiah tersebut masih bisa cair. Hal ini terlihat dari usaha keras yang dilakukan Herianti Tio yang ingin mencairkan dana sumbangan penanganan COVID-19. Bantuan 2 triliun itu, dan sekarang hari ini pas 6 hari ya, bahkan sudah ada gambaran cek ditulis sebesar 2 triliun itu. Maka dari itu kami masih optimis untuk cairnya uang 2 triliun itu. Pak, yang mendasar Bapak optimis itu apa sih, Pak? Yang melatar belakangi saya bahwa optimis 2 triliun itu sudah dapat cair. Yang pertama, pada saat pertama saya membaca berita di online bahwa ada seorang donatur ingin menyumbangkan. Selain itu, ia melihat masih ada usaha kepolisian daerah Sumsel yang masih melakukan pemeriksaan terkait kebenaran uang tersebut. Apalagi hubungan histori Kapolda Sumsel dan keluarga mendiang Akiditio selama ini cukup baik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Serbuan pasukan gabungan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat US Army di Omiba, objek militer kota Batu Raja, Martapura, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Para militer satu persatu terjun dari 9 pesawat. Terbang selama lebih kurang 7 jam, 9 pesawat khusus yang mengangkut pasukan TNI AD serta AD US Army menerjunkan ratusan prajurit terlatih untuk merebut sasaran dari musuh di Omiba, Batu Raja, Martapura. Ratusan prajurit gabungan satu persatu terjun payung dan mendarat melakukan perang kota. Hasilnya tak butuh waktu lama, sasaran yang diinginkan direbut berhasil dikuasai dan membantu warga yang membutuhkan. Ini merupakan rangkaian latihan bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan pasukan Angkatan Darat Amerika US Army yang tergabung dalam latihan bersama Garuda Airborne di Pusat Latihan Tempur dipusatkan Kodiklat Kota Batu Raja, Martapura. Latihan bersama dengan US Army yang ke-15 kali ini merupakan latihan beda dari yang biasanya. Pasalnya, latihan ini dilakukan terbang dari Amerika dan melakukan serbuan di Batu Raja serta melalui darat dan udara. Selain itu, dilakukan serentak di 3 tempat Batu Raja, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.
Sebanyak 103 prajurit TNI pilihan dari berbagai kesatuan ambil alih dalam serbuan dari udara yang dilaksanakan terbanyak dari Amerika dengan melibatkan 9 pesawat khusus. 9 pesawat dan prajurit kita ada di hampir setiap pesawat supaya mereka bisa merasakan juga dan mereka mengalami untuk pertama kali sesuatu yang kami, generasi saya, generasi pimpinan Angkatan Darat sekarang juga belum pernah. Karena apa? Karena mereka terbang 7 jam sebelum langsung penerjunan. Ini sesuatu yang sangat berbeda dan pengalaman yang sangat berharga. Tentara Amerika Serikat yang dihadiri langsung oleh Commanding General User Pack US General Charles Flynn mengaku bangga atas kerjasama latihan ini dan sempat menyematkan wing terjun Garuda Airborne hingga 14 Agustus 2021. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Kebakaran di lahan di Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas hingga mendekati permukiman penduduk. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, warga sekitar dievakuasi ke mobil petugas. Dengan peralatan seadanya, warga dan tim pemadam kebakaran dari TNI, Polri, BPBD, Manggel Agni, pemadam kebakaran hingga anggota Brimob berjibaku memadamkan api yang berkobar hanya berjarak sekitar 10 meter saja dari rumah penduduk. Kencangnya angin yang bertiup membuat api cepat menjalar dan menimbulkan asap pekat sehingga petugas yang ada di dalam kepungan asap cepat mundur keluar. Sejumlah warga, baik orang dewasa, ibu-ibu hingga anak-anak harus dievakuasi oleh petugas ke dalam mobil ke tempat yang lebih aman guna menghindari kepungan asap. Satu kampung di Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan dinilai sangat berbahaya karena asap pekat menyelimuti rumah-rumah warga. Ironisnya ada seorang warga yang tetap ngotot tidak mau meninggalkan rumahnya meski jarak api tinggal 10 meter lagi dari kediamannya. Ada 5 itu tadi. Ada 5 warga. Anak-anak? Anak-anak ada 3, ibu-ibu 2. Ibu-ibu 2. Tetap teman-teman tetap menyekat. Menyekat ya? Aman aja. Aman. Yang jelas pemukiman harus diamankan untuk api. Untuk kebakaran ini merembet dari kemarin Pak atau? Dari kemarin. Untuk luasan Pak sudah dihitung? Belum. Penyelesaian ini dulu. Tapi ibu tahan di sini. Ini surat ini kalau ini kebakar. Iya. Jadi kita tunggu dulu di rumah ya. Api. Kebakaran lahan di Ogan Ilir ini sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut sehingga api makin meluas dan makin sulit untuk dipadamkan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Mobil vaksin keliling diserbu warga. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, untuk mewujudkan program pemerintah 1 juta vaksin dalam sehari dan Palembang dalam situasi zona merah COVID-19, Satlantas Polrestabes Palembang mengoperasikan kendaraan vaksin gratis keliling. Mobil vaksin keliling ini pun ramai diserbu warga. Mobil pelayanan vaksin keliling Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang terus ramai didatangi oleh warga yang hendak mendapatkan vaksinasi jenis Sinovac secara gratis. Dari hari pertama hingga hari kelima, mobil pelayanan vaksin keliling yang berada di Simpang Celentang, Jalan Abdul Rozak, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang, terus ramai didatangi oleh warga yang ingin mendapatkan vaksin. Ibtu Kurniawan, Kanit Regiden Polrestabes Palembang mengatakan dalam satu hari petugas menargetkan melayani 50 orang vaksinasi. Mobil vaksin tidak hanya di satu tempat saja, bagi warga yang ingin mengetahui lokasi mobil vaksin keliling dapat melihat melalui Instagram resmi Lantas Palembang. Cukup membawa KTP asli, masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi secara gratis. Jadi sesuai target kita, satu hari untuk vaksin keliling untuk 50 dosis vaksin untuk masyarakat. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin vaksin di vaksin keliling ini bisa mengikuti media sosial kami Lantas Palembang, karena nanti sebelum dilaksanakan vaksin kita umumkan dulu di media sosial kami. Alhamdulillah, di sini saya mau vaksin yang pertama langsung dari Poliklinik Polrestabes Palembang. Alhamdulillah di sini mereka sangat langsung ke masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya dari masyarakat Kota Palembang khususnya. Dipungut biaya nggak sih, Bang? Tidak, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah tidak dipungut biaya, gratis untuk masyarakat. Semoga saja fasilitas vaksinasi semakin banyak lantaran saat ini warga Kota Palembang kesulitan mendapatkan vaksin lantaran stok dan lokasi vaksin yang terbatas. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Prabu Mulih akan kembali melakukan vaksinasi tahap 3 kepada ribuan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai instansi rumah sakit, puskesmas, dan pustu sebagai garda terdepan dalam memerangi penyebaran COVID-19. Diharapkan dengan vaksinasi ketiga ini dapat memperkuat daya tahan tubuh terhadap penularan virus COVID-19. Setelah vaksinasi tahap 2 selesai dilaksanakan, 2.500 tenaga kesehatan yang ada di Kota Prabu Mulih akan kembali divaksin tahap 3. Rencananya vaksin tersebut akan segera diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu tak lama lagi. Kota Prabu Mulih akan menerima vaksin jenis Moderna sebanyak 160 vial yang akan langsung didistribusikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih serta puskesmas. Namun sejauh ini pemerintah Kota Prabu Mulih mengharapkan agar vaksin yang akan diberikan pemerintah pusat melalui Provinsi Sumatera Selatan dapat diterima untuk semua tenaga kesehatan yang ada. Ya, nakes kita sekitar 2.510. Nah, itu tadi. Tentunya kita berharap itu dipenuhi sebanyak 2.510 tadi. Tujuan dari vaksin tahap 3 sendiri apa tadi? Ya jelas kita dengan vaksin ketiga namanya booster. Booster itu memperkuat itu tadi imunitas tenaga kita yang tentunya pada akhir-akhir ini kasus COVID meningkat ya secara signifikan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi Kota Prabu Mulih telah menyiapkan tempat penyimpanan khusus untuk vaksin COVID-19 Moderna berupa freezer dengan suhu mencapai -20 derajat Celcius.
Kasus penyebaran COVID-19 di kota Prabu Muli hingga kini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah kota bersama dengan TNI Polri terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terpapar virus COVID-19. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu tingginya angka penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Muara Enim, berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan menyemprotkan disinfektan di jalan-jalan utama kota Muara Enim. Pada penyemprotan kali ini, kendaraan water cannon milik kepolisian serta beberapa unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Titik yang dilalui adalah jalan-jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan SMB 2, dan beberapa wilayah di Kecamatan Muara Enim serta Lawang Kidul. Nantinya penyiraman disinfektan akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih kecil, yakni kelurahan serta tingkat RT dan RW. Dengan dilaksanakannya penyemprotan ini dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19 terutama di jalan utama tempat berkumpul serta lalu lalang kendaraan. Pejabat Bupati Muara Enim Nasrun Umar mengatakan masih belum optimalnya kerja terintegrasi dalam penanganan COVID-19 di Muara Enim. Meski demikian, pemerintah kabupaten akan terus berusaha keras dengan berbagai cara, mulai dari tingkat atas hingga bawah, bersama-sama secara maksimal mengatasi pandemi ini. Kita melakukan penanganan terhadap perkembangan COVID-19 ini. Dan hari ini salah satu implementasinya adalah dari BPBD sertifikan kembali, terutama pada 2 kecamatan zona merah, Lawang Kidul dan Muara Enim, melakukan kembali kegiatan-kegiatan terkait COVID-19 seperti penyemprotan. Tadi simbolis kita lakukan, setelah ini langsung turun ke tingkat kelurahan dan sampai dengan RT dan RW gitu ya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi memacu adrenalin bersama komunitas Radio Kontrol. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, saat ini petani di Kabupaten Banyuasin mulai mengembangkan sistem tanam tumpang sari, yakni menanam 2 jenis atau lebih tanaman pada satu area tanam dalam waktu yang bersamaan. Metode ini cukup baik dalam meningkatkan penghasilan petani. Muhammad Dina, petani sayuran warga Desa Limau, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, sedang giat berusaha tani dengan metode tumpang sari. Dina menanam sayuran jenis kacang panjang dan kangkung. Penanaman dilakukan secara bersamaan. Dengan metode ini, petani tidak terlalu direpotkan dengan perawatan dari tanaman yang berbeda, lantaran penyiraman dan pemupukan dapat dilakukan secara bersamaan. Penggunaan pupuk majemuk dalam tumpang sari lebih menguntungkan karena dinilai lebih murah dibandingkan dengan pupuk tunggal. Muhammad Dina berhasil memanen kangkung, selanjutnya menunggu panen kacang panjang. Dengan adanya upaya tumpang sari, kebun sayur tumpang sari ini sudah barang tentu bisa menyerap tenaga kerja, juga bisa memberikan motivasi bagi masyarakat sehingga lebih mungkin ke depan mereka lebih berminat lagi untuk membuka lahan menjadi ladang perkebunan. Kami sebagai ibu-ibu terkadang kan bingung kalau di musim pandemi sekarang kan susah. Jadi alhamdulillah dengan adanya tumpang sari ini sangat bermanfaat lah bagi kami. Muhammad Dani berharap motivasi petani-petani lain untuk melakukan tumpang sari hingga dapat menyerap tenaga kerja bagi petani yang tidak memiliki lahan di tengah pandemi saat ini. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar adventure, tidak ada salahnya mencoba dengan mobil remote control seperti yang dilakukan oleh salah satu komunitas asal kota Prabu Muli. Melewati perbukitan, tebing, lumpur, serta aliran anak sungai menjadikan tantangan tersendiri di tengah kejenuhan menghadapi COVID-19. Satu persatu mobil jenis Jeep melintasi aliran anak sungai yang berlumpur serta trek tanjakan curam. Tak sedikit mobil peserta mati dan terbalik. Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi penggemar mobil radio kontrol asal Prabu Muli. Tino Adam salah satunya. Ia sudah 1 tahun terakhir bergabung bersama komunitas radio kontrol Prabu Muli atau RCP. Menurutnya, menjadi navigator mobil remote control harus memiliki ketelitian serta insting yang baik serta menaiki tanjakan suram yang berlumpur. Selain olahraga, ia juga mendapatkan ilmu baru tentang jenis mesin dan spare part mobil radio kontrol yang nyaris sama sekali seperti kendaraan aslinya. Karena di sini ada adrenalinnya gitu kan. Kedua, berbau-bau olahraga. Kita jalan kaki secara nggak langsung ya olahraga jantung lah ya. Yang ketiganya ya kita mengenal berbagai macam spare part dari mobil-mobil RC ini sama dengan mobil asli gitu. Jadi secara tidak langsung kita dapat pengetahuan tentang mesin, tentang spare part, tentang mekanika. Ketua Komunitas Radio Remote Control Prabu Muli RCP, Hengki Surahdian, menjelaskan di Prabu Muli memiliki 3 spot lokasi bermain. Salah satunya di Talang Sako yang terdapat bukit tebing, lumpur, bahkan aliran anak sungai yang cocok untuk adventure. Dalam bermain, setiap anggota wajib mematuhi aturan adventure, seperti tidak boleh dibantu jika kendaraan terbalik dan hanya boleh menggunakan alat derek. Ya, anggota sekarang ini yang aktif ya sekitar 66-68 lah, tapi terus bertambah nih seiring sejalan dengan banyaknya penghobi ya, banyak penghobi off-road ini. Kalau jenis kendaraannya? Jenis kendaraannya ada yang pick up, ada yang minibus kan. Jadi ya kegiatan ini ya kita lakukan dengan rutin ya di hari Sabtu atau Minggu. Jenis mobil remote control yang dimiliki anggota komunitas radio kontrol Prabu Muli seperti Robicon, Tobukar, Defender, Pod Raptor, dan Cherokee, yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Rencananya, komunitas radio kontrol Prabu Muli akan menggelar event tingkat nasional yang bertepatan dengan Hari Jadi Kota Prabu Muli pada Oktober mendatang. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.